Merasa berjasa menangkan Bima Arya. Rizik Syihab sesalkan kenapa pakai jalur hukum. Debat panas Rizik Syihab dengan Bima Arya soal siapa yang bohong dan tutupi hasil PCR. Megapolitan.kompas.com. Merasa berjasa menangkan Bima Arya, Rizik Syihab sesalkan kenapa pakai jalur hukum. Mantan pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab menyindir Wali Kota Bogor Bima Arya saat dipertemukan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 14 April. Keduanya dipertemukan dalam sidang lanjutan atas kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Bogor. Dilansir tribunjakarta.com, Rizik mempertanyakan alasan Bima Arya menggunakan pendekatan pidana alih-alih pendekatan kekeluargaan dalam kasus tersebut. Merasa berjasa, Rizik menyebutkan bahwa dirinya merupakan guru dari Habib Mahdi Assegaf, pendukung nomor 1 Bima Arya dalam Pilkada Kota Bogor. Anda mengenal Habib Mahdi Assegaf? Habib Mahdi sangat dekat dengan Anda, bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan wali kota Bogor, dan saya yang merestui karena saya gurunya, ucap Rizik dalam persidangan. Dengan begitu, Rizik merasa memiliki kedekatan dengan Bima Arya sehingga kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan secara damai. Artinya Anda ada orang yang dekat dengan saya. Kenapa ini tidak digunakan sebagai jembatan biar bisa bertemu saja? Biar bisa ketemu saya? Tanya Rizik dengan nada yang mulai meninggi. Tak hanya itu, Rizik juga menyebutkan bahwa ia memiliki kedekatan dengan pendukung Bima Arya lainnya, yakni Muhammad Husni Tamrin atau dikenal sebagai Habib Tam. Rizik menuturkan Habib Tam juga dianggap sebagai orang tuanya. Habib Tam itu juga pendukung Anda luar biasa. Habib Tam itu orang tua saya. Kalau Anda dekati Habib Tam suruh saya temui Anda. Jangankan saya lagi sehat, lagi sakit pun saya akan datang ke kantor Anda, kata Rizik. Kenapa pintu-pintu ini tidak digunakan untuk dilakukan kekeluargaan, menyelesaikan persoalan? Saya bisa bantu Anda, artinya kenapa nggak maksimal lakukan pendekatan? Saudara bilang Habib Hanif baik. Kenapa saudara nggak manfaatkan pintu kekeluargaan ini, ibunya? Tanggapan Bima Arya. Menanggapi sindiran Rizik Syihab itu, Bima Arya lantas mengatakan bahwa sebenarnya yang dipersoalan oleh tim Satgas COVID-19 adalah kelalaian dari Rumah Sakit Umi. Rumah Sakit Umi dinilai tidak kooperatif mendukung kinerja pemerintah Kota Bogor yang sedang berupaya memutus rantai penularan COVID-19 dengan menutupi hasil tes swab Rizik Syihab. Setiap persoalan itu kan selalu ada konteksnya. Konteksnya kan adalah antara Satgas dan Rumah Sakit Umi. Saya sebagai Kasatgas tentu tidak langsung mempermasalahkan ke Rizik Syihab, tetapi ke Rumah Sakit Umi yang tak lakukan prosedurnya, kata Bima. Dalam persidangan tersebut, Bima Arya bertindak sebagai saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum atau JPU karena kedudukannya sebagai Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor. Agenda sidang mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum atau JPU untuk perkara nomor 223, 224, dan 225. Perkara nomor 223 adalah kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Perkara nomor 224 adalah kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan tes usap palsu Rumah Sakit Umi dengan terdakwa Muhammad Hanif Alatas, menantu Rizik. Sementara perkara nomor 225 adalah kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan tes usap palsu Rumah Sakit Umi dengan terdakwa Rizik sendiri. Debat panas Rizik Syihab dengan Bima Arya soal siapa yang bohong dan tutupi hasil PCR. Rizik Syihab selaku terdakwa terlibat debat panas dengan Wali Kota Bogor Bima Arya yang menjadi saksi di persidangan kasus tes usap palsu di Rumah Sakit Umi Bogor. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jaktim pada Rabu 14 April beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum untuk perkara nomor 223, 224, dan 225. Perkara nomor 223 adalah kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan tes usap palsu Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat.
Bima klaim Rizik tolak infokan hasil tes PCR. Kepada Majelis Hakim PN Jaktim, Bima bersaksi bahwa ia mendapat informasi dari Dirut Rumah Sakit Umi yang dicatat bahwa Rizik dirawat di sana. Bima lantas mendatangi rumah sakit tersebut pada Kamis 26 November 2020 malam. Dari kedatangannya tersebut, Bima memastikan tidak ada kerumunan terjadi di rumah sakit. Satu hal kami pastikan tidak ada kerumunan dan menegaskan kondisi beliau Habib Rizik dalam kondisi sehat, ujar Bima. Dalam kesempatan yang sama, Bima meminta Andi Tatat untuk melakukan swab test kepada Rizik. Sebab Bima mendapat informasi bahwa mantan pemimpin Front Pembela Islam itu melakukan kontak erat dengan mereka yang dinyatakan positif COVID-19 seperti Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Saya sampaikan kepada dokter Andi Tatat dan setuju untuk menyampaikan untuk dites PCR, kata Bima. Akan tetapi keesokan harinya atau pada Jumat 27 November, Bima mendapat informasi bahwa Rizik sebelumnya telah melakukan tes PCR. Bima lantas menginformasi hal itu kepada Andi Tatat. Saya kontak dokter Andi Tatat juga mengaku hal tersebut tanpa koordinasi. Saya meminta untuk protokol kesehatan dijaga. Saya tegur Andi Tatat bagaimana mungkin pimpinan rumah sakit tidak tahu kejadian di rumah sakitnya, urai Bima. Bima pun mendatangi kembali rumah sakit Umi pada Jumat malam. Dia bertemu dengan Rizik dan menantunya Muhammad Hanif Alatas. Ketika itu Rizik menyatakan dirinya menolak dites. Lalu pada Sabtu 28 November 2020, Bima kemudian mendapat surat dari Rizik berisikan pernyataan penolakan menyampaikan hasil tes PCR. Surat tertulis yang tidak berkenaan untuk menyampaikan hasil swab PCR diketik, ditandatangani. Saya mendapat fotokopi. Surat ditujukan kepada saya, ucap Bima. Bima juga mendapat informasi bahwa yang melakukan tes PCR kepada Rizik adalah tim Mercy. Dia lantas menghubungi tim Mercy untuk melakukan tes ulang kepada Rizik, namun permintaan Bima tidak dilakukan. Momen Bima tahu Rizik positif COVID-19. Bima melanjutkan, ia baru mengetahui Rizik terkonfirmasi terjangkit COVID-19 saat dirinya diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri pada 18 Januari 2021. Padahal Rizik terkonfirmasi positif pada 23 November 2020. Saya baru menerima informasi yang COVID-19 ketika berita acara pemeriksaan atau BAP di Bareskrim ditunjukkan pihak kepolisian, ujar Bima. Hakim kemudian menegaskan pertanyaan itu kepada Bima. Jadi diberitahu oleh pihak penyidik, saudara tahu bahwa hasilnya positif, tanya Hakim. Di Bareskrim, tahu, jawab Bima. Sebagai wali kota sekaligus ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor, Bima mengaku tidak pernah menerima langsung hasil swab test PCR Rizik. Rumah sakit Umi tak kooperatif. Karena itu Bima menyatakan rumah sakit Umi tidak kooperatif terkait hasil tes usap Rizik. Apabila sejak awal pihak rumah sakit kooperatif, persidangan ini tidak perlu ada, tugas Bima. Dia pun merasa pihaknya di Satgas COVID-19 Bogor merasa dihalang-halangi oleh pihak rumah sakit. Merasa terhalangi karena tidak ada kejelasan terhadap seluruh tahapan protokol kesehatan penanganan COVID-19, lanjutnya. Pernyataan Andi Tatat kepadanya soal Rizik melakukan tes PCR tanpa sepengetahuan rumah sakit menurut Bima adalah bukti pelanggaran. Tiba-tiba dikabari bahwa sudah dilakukan swab dan Andi Tatat mengaku hal itu dilakukan tanpa koordinasi. Saya menegur, mana mungkin kepala rumah sakit tidak tahu kejadian di rumah sakitnya, terangnya. Rizik bertanyakan sikap Bima soal tes usap. Mendengar kesaksian Bima, Rizik pun berulang kali mencecar dengan pernyataan dan pertanyaan. Hal pertama yang Rizik cecar adalah alasan mengapa Bima tidak mengambil langkah kekeluargaan soal tes usap dirinya. Menurut Rizik, banyak kenalannya yang bisa menjembatani untuk membahas persoalan tersebut secara kekeluargaan. Jadi artinya kenapa pintu-pintu ini tidak digunakan untuk kita bisa kekeluargaan? Kenapa nggak maksimal pendekatan kekeluargaan? Tanya Rizik. Tadi Anda bilang Habib Hanif kooperatif, Habib Hanif baik, sering ketemu ngobrol, artinya pintu itu ada. Siapa yang menghalangi Anda tidak melakukan kekeluargaan ini, lanjutnya. Rizik menekankan hasil tesnya kala itu masih dalam pemeriksaan tim Mercy, bukan karena dirinya atau rumah sakit Umi merahasiakan.
Anda bilang tadi meminta data yang sebenarnya karena hasil PCR belum keluar. Dokter saya saja, merawat saya saja belum berani menyatakan Anda positif COVID-19. Dia masih memberikan indikasi, ucap Rizik. Dia kembali mempertanyakan Bima yang langsung mengambil langkah hukum soal hasil tesnya. Pada tanggal 26 Anda datang, 27 Anda datang, 28 November sudah lapor polisi. Ini yang saya tanyakan, apa kok motivasinya kok bisa begitu cepat ini? Kan pembicaraan masih berlangsung antara pihak Anda sebagai wali kota ataupun sebagai ketua Satgas Covid Kota Bogor. Itu pembicaraan sedang berlangsung. Tukasnya saling tuding bohong. Perdebatan pun memanas, baik Rizik maupun Bima kemudian menuding satu sama lain dengan kata bohong. Awalnya Rizik menjelaskan alasannya ingin pulang dari Rumah Sakit Umi pada Sabtu 28 November malam. Ia merasa telah bugar, tidak ada pantangan, tidak nyesek, tidak batuk. Kan saat itu hasil PCR belum keluar, saya katakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, ucap Rizik. Akan tetapi Bima menyebut Rizik berbohong. Hal itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan BAP Bima yang Rizik ketahui. Rizik pun mengkonfirmasi hal itu kepada Bima. Ada di berita acara pemeriksaan BAP Anda dan ini bahaya dilakukan kebohongan. Di mana bohongnya, kata Rizik. Kalau sudah ada hasil PCR dan dikatakan positif COVID-19, kalau saya berkata sehat, saya bohong. Itu harus dituntut, harus dipenjara. Saya rela, imbuhnya. Rizik terus-menerus mendesak Bima soal BAP tersebut dan alasan mengapa Bima menyebutnya berbohong. Terdakwa bahkan membacakan isi BAP Bima yang menyebut Rizik berbohong tentang kondisinya saat dirawat di Rumah Sakit Umi. Bima menjelaskan maksud dari pernyataan berbohong dalam BAP. Saat itu ia ditanya penyidik apakah kondisi Rizik seperti yang disampaikan, yakni sehat dan tak terpapar COVID-19 selama dirawat di Rumah Sakit Umi. Lantas Bima dalam BAP menjawab kalau yang Rizik sampaikan tidak sesuai dengan fakta di rumah sakit. Penyidik bertanya kepada saya, Ketua Satgas, apakah Anda mengetahui kondisi sebenarnya Habib Rizik? Apakah pertanyaan sesuai dengan kondisi sebenarnya? Saya sampaikan bahwa yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, terang Bima. Hakim kemudian bertanya kepada Bima apakah tetap berdasarkan pernyataannya. Berarti jawaban saudara di BAP benar, tanya hakim kepada Bima. Benar, jawab Bima. Rizik pun kesal dan menuding Bima Arya sebagai pembohong. Baik, kalau gitu saya tidak mau bertanya lagi. Saya yakin pertanyaan saja bahwa saksi Bima Arya pada hari ini melakukan kebohongan demi kebohongan, tutur Rizik. Dia berbohong kalau Rumah Sakit Umi itu melanggar kesepakatan. Dia berbohong lalu mengatakan Habib Hanif Alatas itu berbohong melanggar kesepakatan.